Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dengan Mang Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7, tema 1, Kehidupan Sosial dan Kondisi Lingkungan Sekitar, part 1. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dan menjelaskan konektivitas antar ruang. Jadi Sobat Belajar, konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini fokus hanya dua, yaitu mengenal lokasi tempat tinggal dan konektivitas antar ruang. Langsung saja kita bahas subtema 1, mengenal lokasi tempat tinggal. Lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua, antara lain lokasi relatif dan lokasi absolut. Yuk kita bahas satu persatu, dimulai dari lokasi relatif. Lokasi relatif letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Contohnya, awalnya Kabupaten Tanah Tidung merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi saat ini karena terjadi pemekaran, Kabupaten Tanah Tidung sudah termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Misalnya, lokasi harga tanah di Sedayu, Bantul melejit karena adanya bandara baru dan harga tanah di sekitar Yogyakarta International Airport melambung hingga 10 juta per meter persegi. Contoh lainnya adalah lokasi relatif Indonesia. Indonesia itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya kita bahas lokasi absolut. Ada 3 poin yang perlu kalian pahami. Yang pertama, lokasi absolut itu sendiri letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Lokasinya biasanya disajikan di peta melalui garis bujur dan garis lintang. Sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi sekitarnya mungkin berubah. Gambar di samping menunjukkan konsep lokasi absolut Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, tidak ada tempat lain di muka bumi yang menunjukkan lokasi yang sama dengan tempat Indonesia. Lokasi absolut menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Yuk kita bahas apa yang dimaksud garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Garis lintang juga digunakan dalam membagi iklim di dunia. Misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Jika kalian melihat garis lintang Indonesia, maka Indonesia beriklim tropis. Selanjutnya garis bujur. Garis bujur merupakan garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional. Garis bujur juga dimanfaatkan dalam pembagian zona waktu di dunia. Misalnya zona waktu di Indonesia dibagi menjadi 3, itu dampak dari garis bujur Indonesia. Selanjutnya kita bahas bareng-bareng subtema 2, konektivitas antar ruang. Menurut Sobat Belajar, kenapa ya ada interaksi antar wilayah? Jawabannya, karena setiap tempat memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendasari terjadinya interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Interaksi sendiri merupakan peristiwa saling mempengaruhi pada daya, objek, atau tempat. Edward Ullman menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi terjadinya interaksi wilayah. Antara lain, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk saling berintervensi, dan adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Yuk kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau bisa disebut regional complementary. Munculnya dorongan untuk saling melengkapi kebutuhan. Misalnya, wilayah A bisa kita sebut Kota Batu mengalami surplus sayuran dan minus ikan. Sedangkan wilayah B bisa kita contohkan Kabupaten Malang mengalami surplus ikan dan minus sayuran.
Kedua wilayah tersebut akan saling melengkapi mengingat keduanya memiliki sumber daya yang berbeda. Inilah yang disebut dengan regional complementary. Faktor yang kedua, adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau biasa disebut interventing opportunity. Kesempatan berintervensi merupakan kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Bisa kita contohkan, kondisi wilayah A dan wilayah B secara potensial memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik karena saling melengkapi sumber daya. Namun, karena kebutuhan setiap wilayah dapat dipenuhi oleh wilayah C, interaksi antar wilayah A dan wilayah B menjadi melemah, ditunjukkan dengan garis putus-putus pada skema di atas. Faktor yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang atau biasa disebut spatial transfer ability. Pemindahan sumber daya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jarak, biaya, dan kemudahan transportasi antar wilayah. Wilayah A misalnya surplus sumber daya ikan, sedangkan wilayah B di sini minus sumber daya ikan, tetapi memiliki sumber daya Z. Bisa kita contohkan di sini tahu dan tempe sebagai alternatif pengganti kebutuhan. Jika suatu wilayah memiliki surplus sumber daya dan wilayah lain minus sumber daya, tetapi mampu menggunakan alternatif sumber daya lain, hubungan antar wilayah tersebut menjadi melemah. Bisa ditunjukkan dengan garis putus-putus pada skema di atas. Selanjutnya kita bahas bersama perbandingan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan. Yang pertama dimulai dari basis ekonomi. Pedesaan biasanya pertanian menjadi basis ekonomi yang utama, seperti pertanian padi, jagung, sayur, dan buah. Sedangkan di perkotaan, basis ekonominya adalah industri, perdagangan, dan jasa. Banyak tempat makan, pusat perbelanjaan, dan penyedia jasa seperti laundry di perkotaan. Pada bidang mata pencaharian, di pedesaan memiliki sifat agraris dan homogen. Ruang terbuka yang luas biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, sehingga mayoritas penduduk desa memiliki pekerjaan yang homogen atau sama, yaitu bekerja di sektor pertanian. Sedangkan di perkotaan sifatnya non-agraris dan heterogen. Lahan terbuka yang terbatas membuat mayoritas penduduk kota bekerja di luar sektor agraris dan mencoba berbagai peluang pekerjaan, sehingga jenis pekerjaan di kota menjadi heterogen atau bermacam-macam. Contohnya menjadi pedagang, pencuci sepatu, dan penyedia jasa desain grafis. Selanjutnya, musim atau cuaca. Di pedesaan penting dan menentukan. Pertanian tidak terlepas dari musim dan cuaca, sehingga komponen ini menjadi sangat penting. Contohnya ketika musim kemarau, petani memilih menanam jagung. Sedangkan pada musim penghujan, memilih menanam padi. Sedangkan di perkotaan tidak terlalu penting. Baik cuaca maupun musim tidak terlalu penting, karena banyak pekerjaan di kota yang tidak bergantung pada komponen tersebut. Misalnya, pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan tidak terpengaruh cuaca dan musim karena bekerja di dalam ruangan. Selanjutnya kita bahas rumah dan penduduk. Di pedesaan dekat, lokasi pertanian biasanya masih di desa yang sama, sehingga jarak rumah dengan sawah tidak jauh. Dan penduduk di desa tidak padat, karena penduduk desa banyak yang mencoba mencari pekerjaan ke luar desa. Sedangkan di perkotaan berjauhan. Terdapatnya pemusatan kegiatan ekonomi dan harga sewa tempat tinggal yang tinggi membuat sebagian orang memilih untuk tinggal sedikit lebih jauh dari tempat kerja, serta padat penduduknya karena banyak perantau dari luar daerah ke kota. Interaksi juga dapat terjadi antara wilayah penghasil produk pertanian. Kabupaten Brebes memiliki komoditas pertanian bawang merah, dan Kabupaten Wonosobo menghasilkan komoditas pertanian kentang. Kedua wilayah tersebut saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Kabupaten Brebes dan Kabupaten Wonosobo saling mengirimkan hasil pertanian masing-masing. Akhirnya pembahasan konsep mengenal lokasi tempat tinggal dan konektivitas antar ruang sudah tuntas. Mang Guru nggak lupa ngucapin terima kasih buat seluruh sobat belajar yang sudah mau belajar bareng-bareng. Jangan lupa terus dukung channel Mang Guru dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di part 2.